Belasan rumah dan rumah makan semi permanen di kawasan Gambir, Jakarta terbakar. Hujan tak kunjung berhenti, ratusan rumah di Manado, Sulawesi Utara terendam banjir. Rilis film James Bond No Time to Die ditunda lagi untuk ketiga kalinya. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam Ayus Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi penting lainnya. Seperti pernyataan Kapolri terpilih Komjen Listio Sigit menuai kontroversi karena berencana menghidupkan kembali PAM Swakarsa. Bersama saya Salsabila Syaira dan rekan saya Pram Senjaya pemirsa, inilah Ayus Pagi selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, 3 rumah warga di Kalibata Utara, Pancoran, Jakarta Selatan ludes terbakar. Dan diduga penyebab kebakaran karena hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah. Warga Kalibata Utara, Pancoran, Jakarta Selatan dikejutkan dengan kobaran api yang membesar dan membakar salah satu rumah warga. Kondisi bangunan semi permanen membuat api dengan cepat merambat dan membakar 2 rumah di sebelahnya. Warga dibantu petugas pemadam berjibaku memadamkan api yang diduga karena hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah. Dari rumah kakak saya ini sebelah sini cepet banget langsung nyamber lah, tahu nggak ada 5 menit, cepet banget semuanya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun untuk menjinakkan amukan si jago merah, petugas membutuhkan waktu 2 jam dengan bantuan 11 unit mobil pemadam. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, belasan rumah dan rumah makan semi permanen di kawasan Jalan Citarum Gambir, Jakarta terbakar. Ya, api baru bisa dipadamkan setelah petugas mengerahkan 14 unit mobil pemadam kebakaran. Kebakaran menghanguskan belasan rumah dan warung makan di Jalan Citarum Gambir, Jakarta Pusat, Jumat siang. Kencangnya angin membuat api semakin membesar dan merambat ke kios dan bangunan rumah warga semi permanen. Warga bersama pemadam kebakaran Jakarta Pusat bekerja sama untuk memadamkan api. Apinya dari sini nih, yang masih parah banget nih bakar. Warteg apa? Ini rumah warga. Terus? Rumah warga. Akhirnya gue nolongin yang ada dulu. Situ ada panti jompo 1 orang kan. Letun, biar gimana bisa keluar dulu kan. Untuk masalah api gue nggak tahu. Nah udah, gue keluarin semua barang-barang. Udah, gue rasa ada ledakan dari bang? Nggak ada ledakan. Gue ngeliat udah nggak ada apa-apa. Gue ngeliat cuma ada api gede. Udah, gue nggak bisa ngapa-apa lagi. Api baru padam 1 jam kemudian setelah 40 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Saat ini api sudah bisa kita lokalisir, kurang lebih ada 16 bangunan berikut kios yang terbakar. Awalnya dari rumah atau rumah makan? Nanti kita masih dalam penyelidikan dulu, nanti sebabnya masih kita selidiki. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasus kebakaran ditangani oleh Polsek Gambir, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, 4 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di jalur Pantura Tegal Gubuk, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dan kondisi kendaraan rusak parah serta arus lalu lintas di jalur Pantura Cirebon sempat macet. Beginilah kondisi 3 kendaraan usai dihantam sebuah truk tronton yang melaju dari arah Cirebon menuju Jakarta. Ketiga kendaraan ini rusak parah, bahkan salah satu kendaraan sampai terguling. Kecelakaan beruntun ini terjadi di jalur Pantura Tegal Gubuk, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jumat siang. Truk yang melaju dari arah Cirebon menuju Jakarta ini menghantam 3 kendaraan yang berada di depannya. Diduga kecelakaan terjadi karena sopir truk mengantuk yang mengakibatkan tak dapat mengendalikan kendaraannya. Tak ada korban jiwa dalam kecelakaan beruntun ini. Jadi di putaran
India, Tegal Gubuk. Kronologisnya adalah satu mobil APV mau putar arah di U-turn India, putaran India. Di belakangnya ada mobil box dan di belakangnya lagi ada mobil angkot. Di belakang datang truk tronton yang tanpa kendali karena mungkin sopirnya mengantuk, akhirnya tidak bisa mengendarai kendaraan, akhirnya mendapat dari belakang, jadi terjadi tabrakan beruntun di sekitar itu. Untuk sementara, alhamdulillah korban jiwa sampai saat ini belum ada, kemudian material saja. Sementara itu, proses evakuasi yang dilakukan petugas Polsek Arjawinangun sempat mengakibatkan kemacetan panjang di jalur Pantura Tegal Gubuk pada kedua arah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah video viral di media sosial saat sejumlah orang menjarah muatan truk yang terguling. Iya, pasalnya sebuah truk bermuatan ribuan botol minuman kemasan kecelakaan di lereng Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Sebuah truk terguling lantaran remblong usai melewati tanjakan terjal di depan rumah makan di Desa Blumbang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Wow, primitif. Pasti tata krama belum ditemukan di sini. Muatan truk berupa minuman isotonik pun tumpah di pinggir jalan. Sayangnya beberapa orang yang melihat peristiwa itu malah menjarah muatan truk yang berserakan. Aksi nekat orang-orang ini terekam dalam video warga dan viral di media sosial. Pengemudi truk terluka di bagian bahu dan tangan dan telah dirawat di rumah sakit setempat. Sedangkan petugas gabungan yang berada di lokasi kejadian langsung mengamankan warga yang menjarah. Kenapa supir baru lewat di Tamau sekali ini dia ikuti Google Map. Setelah dengan kecelakaan, kemudian dilakukan pengamanan, evakuasi, truknya juga berikan pertolongan kepada supirnya di puskesmas, kemudian dirujuk di Rumah Sakit Melati, Surakarta. Untuk tentang yang viral penjaraan, memang kami dari Kecamatan Pak Camat dan dari Koramil sudah melakukan pengamanan. Tapi ada sedikit orang yang mungkin mengambil. Untuk muatan minuman kemasan yang awalnya akan dikirim ke Colomadu, Karanganyar, dievakuasi untuk dibawa kembali ke perusahaan di Pasuruan, Jawa Timur. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Wahyu Endro, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, tembakan polisi mengiringi penangkapan 4 perampok bersenjata api di Jalan Raya Nasional Cikoneng, Ciamis, Jawa Barat. Dan para pelaku ini beraksi di Semarang, Jawa Tengah dan membawa kabur uang senilai lebih dari $1,5 miliar. Video penangkapan perampok oleh sejumlah polisi Jalan Raya Nasional Cikoneng, Ciamis, Jawa Barat, Kamis siang viral di media sosial. Video yang beredar memperlihatkan penangkapan 4 pelaku perampokan. Polisi mengadang kendaraan pelaku di tengah jalan raya yang ramai dengan arus lalu lintas. Bisa melepaskan tembakan peringatan, petugas melumpuhkan 4 orang pelaku. Mereka kemudian dibawa ke Mapolrestabes Semarang beserta barang bukti 1 mobil, 2 motor, 3 senjata api, belasan butir peluru, dan uang tunai Rp280 juta sisa hasil kejahatan. Para pelaku telah merencanakan aksinya sejak 2 bulan sebelumnya. Mereka merampok berbekal senjata api rakitan dan kendaraan hasil curian. 563 juta itu dibagi berenam antara para pelaku ini. Kemudian dari hasil barang bukti ini, kendaraan, kemudian senjata api dan alat kejahatan ini, kami sedang mengembangkan dugaan bahwa sebelumnya para pelaku ini telah melakukan kejahatan yang lain. Keempat pelaku serta 1 warga Semarang yang menjadi penghubung akan dijerat ke pasal 365 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Polisi masih mengejar seorang otak perampokan yang merupakan karyawan dari pangkalan LPG di Karangtempel, Semarang Timur. Sebelumnya pada 18 Januari 2021, peristiwa perampokan terjadi di Jalan Taman Nia 1, Karangtempel, Semarang, Jawa Tengah. Para pelaku merampas dan menodongkan senjata api kepada korban.
Uang sebesar Rp561 juta dibawa kabur pelaku. Aksi kawanan rampok ini pun terekam kamera pengawas. Dari Ciamis, Jawa Barat dan Semarang, Jawa Tengah, tim iNews melaporkan. Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram menangkap AA, mantan anggota DPRD Provinsi NTB, karena diduga memperkosa anak kandungnya sendiri. Meski telah ditahan, namun AA membantah telah lakukan tindakan tidak bermoral tersebut. Inilah AA, mantan anggota DPRD Nusa Tenggara Barat yang ditangkap setelah memperkosa anak kandungnya sendiri. Penangkapan dan penahanan AA berdasarkan laporan korban WN, serta sejumlah alat bukti berupa hasil visum korban, handuk, dan pakaian dalam korban. Dari Provinsi NTB, udah 4 kali menjabat periode, 4 kali periode menjabat, cuman terakhir dulu 19 kemarin. Oh, sekarang tidak lagi kegiatan. Meski telah ditangkap dan ditahan, namun AA membantah telah melakukan perbuatan tak bermoral tersebut. Polisi menjerat AA dengan Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita kembali ke ibu kota, pemirsa. Pasangan sejoli nekat berbuat tindak asusila di sebuah halte bus di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Dan dari rekaman CCTV, kini polisi memburu kedua pelaku. Pasangan sejoli kedapatan berbuat mesum di halte bus SMKN 34, Jalan Kramat Sentiong, Senen, Jakarta Pusat, berhasil terekam kamera warga. Kedua pasangan ini nekat melakukan aksi tidak senonoh di malam hari, terlebih di tempat terbuka, meski ada pengendara yang melintas. Ironisnya, teguran dari pengendara motor yang merekam pun tidak digubris keduanya. Pasangan ini tidak peduli dan tetap melanjutkan aksinya. Kita udah bilang, oi ngapain mesum kamu ya? Tapi dia itu tetap mesum gitu. Nah habis itu warga dan kita semua itu yang ada di sini datang situ mau nangkap, ternyata dia itu kita udah deket, ini udah kabur dia. Kini kepolisian sudah memeriksa rekaman CCTV di lokasi kejadian untuk memburu kedua pelaku. Bahkan video amatir yang merekam adegan mesum ini sempat viral di media sosial. Dari Jakarta, Reni Sanjaya, iNews melaporkan. Dan sementara itu, pemirsa, oknum polisi ditetapkan sebagai tersangka penyebar dan pengunggah video mesum. Oknum polisi tertangkap kamera pemantau saat berbuat mesum dengan pasangannya di ruang isolasi COVID-19 RSUD Dompu, Nusa Tenggara Barat. Aksi mesum oknum polisi bersama pasangannya di ruang isolasi pasien COVID-19 RSUD Dompu, Nusa Tenggara Barat ditindaklanjuti Polres Dompu. Setelah diperiksa intensif, polisi menetapkan 2 tersangka dalam kasus ini, yaitu pemeran dan pengunggah video mesum. Wanita yang menjadi pasangan tersangka hingga kini masih diburu penyidik. Ada berapa tersangka yang sudah ditahan? 2 atau 3? 2. 2 ya. 2 tersangka. Untuk oknum anggota sendiri kan kita masih belum melakukan pemeriksaan karena masih dalam perawatan medis di gedung terpijar. Oknum polisi yang berbuat mesum di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Dompu, Nusa Tenggara Barat dipindahkan ke tempat isolasi Sanggilo, Desa Matua. Atas perbuatannya, oknum polisi juga akan dijerat dengan Undang-Undang Karantina Kesehatan. Dari Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, Adar Pangeran, iNews melaporkan. Pemirsa, kepolisian Polda Sulawesi Selatan berhasil menangkap pelaku begal sadis terhadap seorang ibu bersama anaknya. Ya, aksi pelaku menebas tangan korban saat mengendarai motor terekam kamera pengawas. Aksi begal sadis terhadap seorang ibu rumah tangga bersama anaknya di Jalan Meranti, Kecamatan Panakukan, Kota Makassar, terekam kamera pengawas. Korban berboncengan motor dibuntuti pelaku. Sesampainya di depan rumah untuk membuka pagar, pelaku melukai korban dengan parah. Akibatnya korban alami luka karena mempertahankan tasnya. Berdasarkan rekaman ini, polisi berhasil menangkap 1 dari 2 pelaku. Pelaku berusia 19 tahun ini adalah eksekutor saat aksi begal. Ia mengaku membuntuti hingga depan rumah dan gagal merampas tas korban. Di bagian tangan. Tangannya? Iya. Itu korban cewek apa? Cewek. Kau buntuti memang? Iya. Kau ikuti? Iya, saya ikuti. Kau ikuti? Iya. Apanya kau ambil? Saya
mau kurampas tasnya komandan, tapi gagal. Ya, parangi. Iya. Apanya kan parangi? Bagian tangan. Bagian tangannya? Iya, komandan. Saudara itu lari kok? Iya, komandan. Lari kemana? Langsung lari ke Barukang. Kini pelaku digelandang ke Polsek Panakukang, Kota Makassar. Sementara rekan pelaku dalam pengejaran polisi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Win, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria asal Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur ditangkap polisi karena menipu korbannya dengan modus sebagai pilot. Ya, tersangka memperdaya seorang wanita dan mengambil uang milik korban. Tovan Noviandi alias Tovan Purnama, tersangka penipuan dengan mengaku sebagai pilot salah satu maskapai di Banyuwangi, Jawa Timur, ditangkap petugas Polresta Banyuwangi. Berbekal seragam dan kartu identitas pilot palsu, Tovan memperdayai korbannya. Tersangka yang mengenal korban lewat media sosial kemudian mengajak korban bertemu. Melihat tersangka mengenakan pakaian pilot lengkap, korban pun terperdaya bujuk rayunya. Menurut polisi, drama pilot kandungan terbongkar setelah korban menanyakan identitas tersangka kepada pihak Bandara Internasional Banyuwangi karena tersangka menghilang setelah menerima uang dari korban. Mengatakan bahwasanya akan memberikan janji dipertemukan dengan orang tua, namun terlebih dahulu meminta sejumlah uang sebanyak lebih kurang Rp4.120.000 kepada korban. Kemudian tersangka diberikan uang oleh korban untuk membeli tiket. Selain menangkap tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu set seragam pilot. Polisi akan terus mengembangkan kasus ini karena diduga masih ada korban lainnya yang tertipu oleh pilot gadungan ini. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sepanjang Desember 2020, Polsek Jambangan, Surabaya, Jawa Timur menangkap 12 pemuda yang menjadi pengedar dan pengguna narkoba jenis sabu. Dan 4 diantaranya merupakan pelajar, serta polisi menyita 45,99 gram sabu-sabu. Narkoba merusak generasi bangsa. Sungguh memprihatinkan, 4 pelajar dan 8 pemuda yang masing-masing berperan sebagai pengedar dan pengguna sabu diringkus unit Reskrim Polsek Jambangan, Surabaya, Jawa Timur. Mirisnya 3 dari 12 tersangka masih di bawah umur. Polisi berhasil mengungkap 5 kasus narkoba jenis sabu sebanyak 45,99 gram. Pengungkapan kasus berawal dari penangkapan tersangka AP di wilayah Jambangan. Sesama teman ya, bukan teman sekolah ya, ada yang teman pernah sekolah sebagai teman, ada juga yang secara sendiri-sendiri. Yang satu anak-anak, satu kelompokan. Ya, 3 orang. Para tersangka dijerat pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan mereka terancam hukuman minimal 5 tahun penjara. Sedangkan bagi para pengguna harus mengikuti rehabilitasi narkotika. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, suasana haru menyelimuti prosesi tabur bunga di perairan Pulau Lancang, Kepulauan Seribu. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan pemirsa usai jeda, tetaplah di iNews Pagi.